Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Aneletin, pusatnya informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas atau men-spoiler, mengupas secara detail film yang berjudul The Oz, atau dalam bahasa Inggrisnya The East, atau dalam bahasa Indonesianya itu artinya timur. Film ini menceritakan bagaimana keadaan orang-orang Belanda yang pada saat dulu itu menjajah Indonesia. Jadi ini penjajahan Indonesia tapi dari sudut pandang Belanda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Di awal film kita diperlihatkan oleh Johan, seorang pria muda yang bergabung dengan tentara Belanda yang baru tiba di dermaga di mana ia berlalu berkenalan dengan rekan satu timnya yang bernama As, lalu Dayen. Bedankt toch? Ja. Zit een mannetje die voor een pak sigaretten veel lang. Berikutnya terlihat para pasukan mendapat motivasi yang menggebu-gebu dari seorang mayor yang dimana mayor itu terlihat sangat membenci Soekarno karena dianggap sebagai antek-anteknya Jepang. De lafaard. Ook in het hoofd van de Japanse marionet Sukarno. Lalu para pasukan pun diberi tugas untuk berpatroli di sekitar persawahan. Sesampainya di barak, datanglah mayor yang tadi berpidato untuk membagi-bagi jadwal berjaga kepada Johan dan kawan-kawannya. Rust! Vroeg beginnen jullie in 3 groepen met patrouilles. Dit een vies land is, betekent niet dat we er ook vieze moeten. Waktu jaga, Johan pun tiba di mana ia berjaga bersama seniornya yang sudah bertugas di sana selama 3 bulan lebih. Senior itu meminta udut kepada Johan dan ia bercerita kalau ia belum pernah melihat musuh sama sekali dalam 3 bulan. Ia berjaga. Waktu berganti ke siang hari, di mana Johan dan teman-temannya yang sedang berpatroli, mereka bertemu dengan seorang warga sekitar yang berprofesi sebagai petani. Johan pun mencoba untuk berkomunikasi dengan petani itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kaku. Kami akan menangkap para mencurigakan. Sesampainya pasukan di sebuah desa, mereka disambut dan disuguhkan kelapa oleh warga sekitar. Tak lama mereka pun bertemu dengan para senior yang sudah berjaga di kawasan sekitar itu. Lalu mereka diajak masuk ke dalam dan seketika mereka mendengar suara tembakan. Mereka pun keluar untuk melihat ternyata itu bukan musuh tapi si Eman yang ditembak jatuh untuk dimakan. Di pagi harinya, anak kecil yang kemarin memberi kelapa kepada mereka datang untuk meminta tolong kalau orang tuanya telah dibantai oleh orang-orang para pejuang karena orang tuanya dianggap sebagai pengkhianat setelah menyembuhkan kelapa kepada Johan dan kawan-kawannya kemarin. Keesokan harinya terlihat Johan dan teman-temannya sedang makan nasi uduk. Lalu Johan melihat warga yang sedang dirampok oleh tentara Jepang. Lalu Westerling datang untuk mengusir para tentara Jepang itu. Setelah kejadian itu pun Johan penasaran dengan siapa Westerling itu, yang ternyata dia adalah pahlawan yang telah berada di sana lebih dulu. Dan di malam harinya, Johan dan kawan-kawan pun berpesta merayakan keberhasilan sekutu membuat Jepang menyerah. Lalu ia bertemu seorang gadis yang bernama Gita untuk bersmackdown ria bersamanya. Keesokan harinya, mereka mendapat arahan dari seorang mayor untuk berpatroli dan menemukan para musuh yang bersembunyi, di mana mereka setelah sekian lama mereka berpatroli, mereka menemukan sungai, dan ketika mereka hendak menyeberangi sungai itu, tiba-tiba salah satu temannya Johan yang bernama Werner ditembak oleh musuh yang tidak diketahui dari arah mananya. Dan Werner pun mati karena kehabisan darah. Berikutnya Johan dikagetkan oleh temannya bahwa orang yang menembak Werner telah ditangkap. Sontak Johan menghampiri orang itu untuk memukulinya karena kesal, namun dia dicegah oleh sang mayor. De volgende kogel is voor degene die deze pil. Di malam harinya Westerling datang menghampiri Johan untuk memintanya membantu negosiasi posisi musuh itu.
Esok harinya, ketika Yohan sedang berjaga, ia dihampiri oleh warga sekitar yang datang dengan maksud membocorkan posisi para pejuang Indonesia. Yohan pun membawa warga itu untuk bertemu sang mayor, di mana Yohan bermaksud untuk meminta pasukan kepada sang mayor. Namun, sang mayor tidak menyetujuinya karena ia tidak mau ambil risiko kehilangan tim patroli lagi. Sontak Yohan dan warga itu pun datang ke rumah Westerling untuk memberitahu posisi musuh yang berada di mana. Westerling pun setuju lalu meminta Yohan untuk ikut dalam operasi penghancuran persembunyian musuh. Di malam harinya, Yohan secara diam-diam pun bergegas ke tempat Westerling berada. Mereka bersiap untuk menyergap persembunyian. Satu persatu musuh disergap oleh Westerling tanpa perlawanan, hingga Westerling pun meledakkan tempat itu. Setelah dirasa aman, Yohan pun masuk dan ia tanpa sengaja menembak musuh yang bersembunyi di dalam lemari. Keesokan harinya terlihat Yohan diberi cindera mata oleh Westerling, yaitu berupa pistol keramat miliknya. Sekembalinya ke markas, Yohan diperintahkan oleh mayor untuk membebaskan tawanan yang telah ditangkap tempo hari. Sesampainya ia bawa tawanan itu ke kebun yang tak berpenghuni, ia menyuruh tawanan itu untuk lari membiarkannya bebas. Namun Yohan terpaksa menembaknya karena tentunya ia masih memiliki dendam terhadap orang itu. Di scene berikutnya, Yohan pergi menemui Gita untuk memberi hadiah, yaitu kain sitaan dari orang Jepang. Kemudian mereka pergi JJS alias jalan-jalan sore, mengendarai mobil pinjaman dari Komandan Westerling, dan terlihat Yohan memberikan uang kepada Gita untuk membeli sembako dalam seminggu ke depan. Di malam harinya, Yohan dan Westerling datang ke undangan pesta para petinggi untuk membicarakan tim patrol yang disergap oleh musuh minggu lalu, yang mana penyergapan itu menewaskan 5 tentara dan 5 orang luka-luka. Salah satu petinggi itu pun, yang saya sendiri tidak tahu apa jawabannya, memberi Westerling sebuah pasukan dan kekuasaan penuh untuk menggantikan operasi patrol itu. Westerling mulai merekrut tim khusus untuk memulai operasi pencarian musuh atau mereka sebut sebagai pemberontak, di mana Yohan dan Matthias bersukarela ikut dalam operasi ini. Terlihat mereka mulai berlatih dengan keras sebelum operasi itu dimulai. De grote tragedie. Vrede te hebben. Di malam harinya, Yohan dipanggil untuk menemui Westerling, yang selanjutnya Yohan ternyata diangkat sebagai asisten pribadinya sekaligus orang kepercayaan Abang Jenderal ini. Hari di mana operasi penyisiran pemberontak pun tiba. Terlihat pasukan diberi arahan oleh Westerling. Sebelum operasi, terlihat kekejaman Westerling mulai muncul. Satu persatu warga yang mereka anggap sebagai pemberontak yang namanya ada di dalam daftar itu mulai dieksekusi dengan sangat kejam. Saya datang ke sini hari ini untuk... Setelah mereka selesai mengeksekusi, Yohan pun mengubur mayat para warga yang dianggap pemberontak itu dengan rasa bersalah, karena di dalam hatinya merasa ini tidaklah benar. Yohan pun mencoba menghadap Westerling dan bermaksud untuk menyampaikan rasa ketidaknyamanannya terhadap operasi ini, tapi keberatan itu ditolak dan Westerling mengatakan jika aku mengatakan dia salah, maka dia salah. Mereka pun melanjutkannya ke desa berikutnya dan memanggil kembali orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak. Di desa ini mereka juga membakar rumah-rumah warga, membunuh warga dan menyita segalanya. Satu keluarga bernama Siagang pun tak luput dari penembakan. Salam. Suf Siajang. Arong Siajang. Sontak Yohan langsung meminta tolong agar tidak gegabah dengan membunuh warga yang belum tentu pemberontak. Namun Yohan malah dibuat pingsan dan diikat di pohon untuk diberi siraman rohani oleh Pak Jenderal. Yohan diberi waktu 15 menit untuk pergi ke kapal sebelum 3 tentara menangkapnya lebih dulu, di mana hal itu tentu sangat mustahil untuk Yohan lakukan. Tapi Yohan adalah seorang yang terlatih, maka ia pun terus berlari dan berlari sampai ia masuk ke dalam hutan dan dia bersembunyi di sana.
Malam harinya, ketika Johan sedang mencuci mukanya, di tengah hutan belantara, ia mendengar suara tentara yang mengejarnya. Namun karena ia pasukan terlatih, ia pun tanpa ragu menghabisi satu persatu. Namun tak lama setelah itu, ia ditemukan oleh Westerling. Namun Johan dibiarkan pergi, tapi ternyata Westerling menembak Johan dari belakang meski tidak sampai membunuhnya. Vleeswond. Gewoon een beetje druk erop houden en dan haal je het wel. Namun ternyata Johan masih hidup. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Johan mencari-cari Westerling untuk membalas dendam. Terlihat Johan pun hadir di opera dan menonton opera itu hingga usai. Setelah opera selesai, tiba-tiba Johan sudah sampai di belakang Westerling. Dan inilah dia, Westerling sekarang yang menjadi seorang aktor opera. Setelah Johan menembak Westerling, ia mengatakan hal yang sama yang dikatakan oleh Westerling kepadanya saat menembak Johan dulu. Vleeswond. Gewoon een beetje druk erop houden en dan haal je het wel. Het is maar een vleeswond. Johan pun kemudian bunuh diri dan film pun tamat. Film ini bisa menyajikan gambaran bagaimana kerusakan secara mental, rasa merasa bersalah, dan segala rasa kekejaman dan dibalut oleh pergolakan mental juga dirasakan oleh orang-orang Belanda saat mencoba menjajah Indonesia. Film ini cukup menarik dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.